Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Aji Nugroho. Saya dari kelompok 10 kelas A yang berafiliasikan UMJ. Di kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas mengenai sebuah tema yang bertemakan AI dan ijtihad kontemporer. Di sini ada 3 permasalahan yang perlu kita jawab mengenai tema tersebut. Yang pertama adalah, bolehkah AI digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum syariah? Yang kedua, jika AI memberikan fatwa yang salah dan diikuti seseorang, siapakah yang bertanggung jawab? Kemudian yang ketiga, apakah putusan hakim yang dibantu AI bisa dianggap adil menurut Islam? Maka sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan-permasalahan di atas, kita perlu untuk memahami AI itu apa. Baiklah, apa sih AI itu? AI itu adalah merupakan kecerdasan buatan, yang dimana AI itu didesain untuk memberikan informasi, yang dimana informasi dari AI itu berasal dari kumpulan-kumpulan memorinya yang diambil dari data-data yang dikirimkan oleh karya-karya manusia. Jadi sebenarnya AI ini hanya teknologi, memang cerdas teknologinya ini, akan tetapi dia tidak dapat berpikir sendiri. Dia didesain untuk mengumpulkan informasi dari banyaknya mungkin karya-karya manusia, mungkin mahasiswa, mungkin profesor, ulama-ulama yang ada di internet. Kemudian dia akan mengolah data-data itu untuk menjawab tergantung apa yang kita tanyakan, sesuai dengan apa yang dia baca dari kumpulan data-data informasi tersebut. Baiklah, menuju pertanyaan yang pertama atau persoalan yang pertama, yang dimana apakah atau bolehkah AI itu digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang bernotabenekan hukum syariat. Baiklah, pada dasarnya Islam itu tidak menolak perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Pada dasarnya dalam kaidah fikih dikatakan bahwa al-aslu fil asya'i al-ibahatu, atau yang artinya bahwa asal dari segala sesuatu itu hukumnya adalah ibahah atau mubah, dimana termasuk juga AI, artificial intelligence. Islam tidak menolaknya. Namun perlu digarisbawahi bahwa ketika kita menggunakan AI atau sebelum menggunakan AI, kita pahami bahwa AI ini hanyalah sebuah teknologi informasi yang dimana hanya sebatas menjadi alat seorang untuk memudahkan urusan seorang tersebut. Dan memang benar, AI ini mungkin terkadang lebih tepat, lebih cepat, lebih efisien dalam menyampaikan atau memberikan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis ataupun perkataan sahabat ketika kita bertanya kepadanya. Namun walaupun demikian, AI di sini tidak bisa disamakan dengan mujtahid. Dalam proses ijtihad tentunya dibutuhkan kapasitas, tidak hanya sebatas memberikan data informasi dan juga tidak sebatas memberikan penalaan secara logis semata, akan tetapi dalam ijtihad itu mustahil disyaratkan untuk memahami juga konteks, kemudian realitas sosialnya bagaimana terhadap mungkin pelaku atau seseorang yang bertanya mengenai sebuah hukum tersebut, karena tidak semua orang itu mempunyai kondisi yang sama, sehingga hukum persoalan tersebut juga berbeda-beda tergantung konteks, tergantung realitas sosial yang dialami oleh manusia tersebut. Jadi AI di sini hanya sebatas alat untuk mempermudah dan tidak disamakan dengan mustahid. Adapun jikalau AI itu menjawab dan kok ternyata benar, maka
itu AI adalah mengambil dari kesimpulan-kesimpulan para ulama, para cendekiawan yang sudah membahas mengenai hal tersebut. Namun pada dasarnya AI tidak bisa berpikir secara mandiri, tetapi dia hanya sebatas alat yang menampung banyaknya data dan mempermudah manusia dalam mengerjakan pekerjaannya. Baik. Kemudian menuju pertanyaan yang kedua atau persoalan yang kedua. Jika AI memberikan fatwa yang salah kemudian diikuti seseorang, siapa yang bertanggung jawab? Nah, baik, kemudian menuju pertanyaan atau persoalan yang kedua mengenai jika AI memberikan fatwa yang salah kemudian diikuti, siapakah yang bertanggung jawab? Baik, sebelum menjawab persoalan tersebut, mari kita pahami dulu bahwa fatwa di dalam Islam itu merupakan sesuatu yang penting, sangat vital. Ketika seorang memberikan fatwa atau disebut juga seorang mufti, maka ada persyaratan-persyaratan yang tidak sembarang orang Islam dapat menuju atau menduduki jabatan mufti tersebut. Maka dalam surat An-Nahl ayat 116 yang artinya Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Mana ayat tersebut menunjukkan bahwa ketetapan hukum itu tidak boleh ditetapkan dengan sembarangan, perlunya adanya ilmu. Maka AI apakah mempunyai ilmu? Ya, AI mempunyai ilmu. Akan tetapi ilmu yang dipunyai oleh AI adalah berasal dari data yang dibuat oleh manusia. Jadi AI ketika membaca atau sumber data dari manusia tersebut salah, maka jawaban AI juga salah. Maka siapakah yang bertanggung jawab mengenai hal ini? Yang perlu kita pahami bahwa AI itu hanyalah alat. Maka alat ini bisa salah dan bisa benar. Maka tanggung jawabnya adalah bagi siapa yang memakai AI tersebut. Ketika dia memahami AI bisa salah, AI bisa benar, maka dia bertanggung jawab untuk memverifikasi. Karena di dalam Islam itu ada juga yang namanya konsep tabayun. Jadi verifikasi dulu. Ketika kita mendapatkan suatu informasi, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Apalagi soal AI, karena AI ini kan hanya sebatas alat. Sekali lagi kita pahami bahwa AI tidak bisa berpikir sendiri, AI hanya mengumpulkan data-data dari manusia. Begitu. Baiklah, menuju persoalan atau pertanyaan yang ketiga, apakah putusan hakim yang dibantu AI bisa dianggap adil menurut Islam? Baik, memang ketika seorang hakim memutuskan sebuah hukum itu merupakan tanggung jawab yang besar, yang dimana tidak boleh seorang hakim berikut hawa nafsu atau mungkin berat sebelah karena ya keinginannya saja. Padahal Islam menekankan atau mungkin mengancam seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara, namun dia memang sengaja untuk menyalahkan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa al-qudatu salah satun wahidun bil jannati wasnani finnar. Hakim itu ada 3 golongan, 1 di surga dan 2 di neraka. Maksudnya hadis ini bahwa ini merupakan sebagai peringatan bagi seorang yang menetapkan hukum, seperti contohnya jaksa atau hakim, agar dia tidak sembarangan dalam menetapkan hukum. Maka di sini, oke. Kemudian kesimpulan dari 3 persoalan tersebut kami akan membacakannya sekilas. Perkembangan AI membawa perubahan besar dalam kehidupan modern, termasuk dalam bidang hukum Islam dan ijtihad kontemporer.
Dalam perspektif Islam, penggunaan AI pada dasarnya dapat dibolehkan selama memberikan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. AI dapat membantu manusia dalam mengakses informasi dan mempercepat analisis hukum, tetapi tidak dapat menggantikan peran ulama secara penuh dan ataupun juga menggantikan hakim secara penuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahan fatwa yang dihasilkan oleh AI tetap menjadi tanggung jawab manusia sebagai pembuat, pengelola, dan pengguna teknologi tersebut. Islam juga mengajarkan pentingnya tabayun dan kehati-hatian dalam menerima informasi agama. Sementara itu, dalam bidang peradilan, AI dapat membantu menciptakan sistem yang lebih efektif, tetapi nilai keadilan tetap harus dijaga melalui pertimbangan moral dan kemanusiaan. Oleh karena itu, AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu dalam ijtihad kontemporer, bukan sebagai otoritas utama dalam menetapkan hukum Islam. Dengan penggunaan yang bijak dan bertanggung jawab, AI dapat menjadi sarana untuk mendukung kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat modern. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Hayatul fatah bil ilmi wa tuqa. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.